Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Deris Oktageri, mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menampilkan atau menjelaskan mengenai validator diagram dan tampilan HMI menghidupkan dua kontak output dari PLC secara bergantian. Baik, langsung saja langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menuju ke aplikasi CX Programmer. Pertama-tama kita akan coba buka aplikasi CX Programmer. Langkah pertama kita dapat membuka dokumen baru. Untuk device name ini optional, mungkin kita bikin new PLC 1 saja. Untuk tipe, bisa banyak tipe yang kita gunakan. Sini kita akan coba menggunakan tipe CP1IE. Dimana network tipenya menggunakan USB. Selanjutnya kita bisa atur jumlah output dan jumlah input dan output yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan 20 I/O. Oke, maka selanjutnya kita okekan, jendela baru akan terbuka. Nah, langkah pertama mungkin agar lebih mudahnya bisa kita manfaatkan cara cepat mengikuti instruksi yang ada pada CX Programmer Information Box ini. Itu untuk kontak NO kita bisa tombol dengan tombol C. Untuk kontak NC bisa kita gunakan tombol garis miring. Pertama kita bikin kontak NO dengan alamat 0.00. Kita beri nama kontak on 1. Enter. Selanjutnya untuk off kita pakai kontak NC dengan alamat 0.01. Selanjutnya untuk output kita beri alamat 100.00 dengan nama kontak 1 saja. Selanjutnya kita berikan kontak pengunci dari K1 dengan alamat 100.00. Tujuan penggunaan pengunci dari kontak K1 ini yaitu ketika kontak on 1 ini beralih dari NO ke NC dan kembali lagi ke NO, maka rangkaian sudah terkunci oleh kontak K1 yang ada sebagai pengunci rangkaian. Ini untuk output yang pertama. Untuk output yang kedua bisa kita buka kontak NO yang baru dengan alamat 0.02. Kita kasih nama on 2. Untuk off bisa kita samakan dengan alamat yang sama. Dan selanjutnya untuk output kita beri alamat 100.01. Kita kasih label kontak 2. Kita tambahkan kontak pengunci dengan alamat 100.01. Sesuai dengan instruksi yang kita inginkan, yaitu di mana kedua kontak ini akan hidup saling bergantian gitu. Maksudnya ketika kontak K1 ini kita hidupkan, kontak K2 tidak dapat aktif. Nah, dan sebaliknya ketika
ketika kontak 2 ini menyala atau hidup, maka kontak K1 tidak dapat diaktifkan. Itu dapat kita lakukan dengan cara menambahkan kontak interlock, yaitu dengan kontak NC, kita beri alamat 100.01. Berarti NC yang berada di leader diagram baris 0 ini merupakan kontak kepunyaan dari K2. Nah, dan pada kontak K1, pada leader diagram baris kedua juga dilakukan hal yang demikian. Kita beri kontak dengan alamat 100.00. Nah, begitu. Maka untuk leader diagram menghidupkan dua kontak output secara bergantian kita sudah selesai. Langkah selanjutnya mungkin bisa kita simpan. Simpan di dokumen saja. Output bergantian. Kita simpan. Selanjutnya bisa kita desain tampilan HMI-nya menggunakan CX Designer. Kita buka dokumen baru, menggunakan model sesuai dengan instruksi. So do we want to overwrite? Yes. On. Pertama mungkin kita ganti screenshot-nya. Oke, langkah pertama mungkin bisa kita buat untuk push button-nya. Cukup, kita kasih labelnya. Labelnya kita bikin sesuai dengan leader diagram yang tadi, yaitu on 1. Oke, kita posisikan di tengah. Selanjutnya kita copy paste. Susun. Ya, untuk on 1 bisa kita ubah bentuknya. Pertama sesuai dengan diagram tadi, alamat untuk on 1 sama itu 0.00. Untuk kita bisa ubah tampilan shape-nya, mungkin bisa kita pakai di switch. Sini ada push button rectangle, dan di sini juga ada push button circle. Mungkin untuk on bisa kita gunakan yang warna hijau. Oke. Ini kita ubah ke on 2. Dan ini kita ubah ke off.
Mengapa off kita posisikan di tengah? Tujuannya sebenarnya hanya untuk sebagai estetika dalam membuat gambar. Sesuai dengan leader diagram tadi, maka untuk on 2 perlu kita setting alamatnya di bit 02. Oke, untuk shape-nya bisa kita rubah, mungkin kita samakan saja dengan on 1 atau mungkin kita pakai yang warna biru. Oke, untuk off mungkin bisa kita atur alamat kerjanya di bit 01 seperti dengan yang ada di leader diagram tadi. Oh, shape-nya kita ganti off shape warna merah. Oke. Maka untuk ketiga push button, ketiga input kita sudah jadi, maka selanjutnya kita tambahkan untuk output. Mungkin di sini bisa kita pakai bit lamp. Kasih label. Nah, kontak K1. Oke, posisikan tengah. Selanjutnya kita copy paste. Atur posisinya agar rapi. Selanjutnya mungkin bisa kita setting untuk serial A. Untuk alamatnya tadi di leader diagram kita sesuaikan yaitu 100.00. Oke, bisa kita rubah shape-nya, lamp, bisa berupa circle, octagon, rectangle. Kita pakai yang circle saja. Untuk kontak 1 kita beri warna hijau saja. Oke. Dan untuk yang K2 kita atur yaitu berada di alamat 100.01. Oke. Atur shape-nya warna kuning. Mungkin bisa kita geser. Selanjutnya bisa kita simulasikan dengan tools. Kita tes. Yes to all. Connect to checks. Kita browse dokumen leader diagram KU bergantian. Oke, open. Kita start. Nah, ini kawan-kawan. Mungkin sama-sama bisa kita lihat. On 1 kita tekan, push button on 1 kita tekan, maka kontak K1 menyala dengan ditandai dengan sinyal dari lampu atau lampu yang berwarna hijau gitu. Ketika kita lepas, kontak 0.00-nya terputus dan rangkaian tetap terkunci oleh kontak K1 dengan alamat 100.00 ini. Nah, dan sementara ketika on 2 kita tekan, kontak K2 tidak menyala itu. Oh, ini mungkin ada sedikit kesalahan di CX Designer. Ini belum kita rubah. Oke, kita tes lagi.
Bisa kita tutup dulu ini. Terus, yes. Nah, ketika kontak push button on 1 kita tekan, maka kontak K1 hidup ditandai dengan lampu berwarna hijau. Ketika kita lepas, kontak on 1 itu mati, sementara rangkaian terkunci oleh kontak pengunci kepunyaan K1 beralamat 100.00. Nah, sementara ketika on 2 kita tekan, kontak 0.02-nya, kontak on 2 menyala. Sementara untuk kontak K2-nya tidak menyala. Itu karena terputus dari kontak NC kepunyaan K1, di mana ketika K1 di posisi on, maka kontak NC dari K1 akan berubah menjadi kontak NO. Mungkin bisa kita perhatikan sama-sama. Maka untuk menghidupkan kontak 2 perlu kita off-kan rangkaian terlebih dahulu. Nah, ketika sudah off, mungkin kita tekan tombol push button on 2. Nah, kontak K2 menyala ditandai dengan lampu warna kuning nih. Nah, sementara jika kita pencet atau kita tekan tombol on 1, kontak K1 tidak menyala karena diputus oleh kontak NC K2 tadi, di mana ketika K2 aktif, kontak NC dari K2 akan berubah menjadi NO. Nah, sehingga kontak K1 tidak dapat diaktifkan gitu. Mungkin untuk aplikasi dari menghidupkan 2 kontak output ini secara bergantian bisa diaplikasikan ke penghasutan motor forward reverse atau putaran motor bolak-balik, atau menghidupkan 2 motor secara bergantian. Mungkin sekian dan demikian dulu pemaparan kita mengenai leader diagram dan tampilan HMI menghidupkan 2 kontak output secara bergantian. Saya Dex Oktageri mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.